Tujuan saya berangkat itu cuma 3. Yang paling utama cuma 3. Pertama, ibadah. Ibadah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan kita itu tujuannya adalah untuk ibadah, tidak ada tujuan yang lain. Maka keberangkatan kita ke tanah suci sudah jelas untuk ibadah Bapak Ibu, sudah jelas. Kalau di tanah air mungkin ada untuk bekerja, untuk dunia dan seterusnya, tapi berangkatnya kita ke tanah suci, menyengajakan diri kita berangkat ke sana, sudah jelas murni tujuan kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya ibadah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita salah konsep sampai di sana, ya. Waktu kita maksimalkan, insya Allah Bapak Ibu sampai di sana nantinya di tanah suci, ya, bangunnya jam 2 pagi, Pak. Percaya apa tidak? Percaya. Semalas-malasnya kita bangun Bapak Ibu jam 3 pagi. Kenapa demikian? Karena sudah jam 7 di Indonesia, Pak. Jam 7 di Indonesia, jam 3 itu kita sudah terlambat Bapak Ibu, ya. Karena biasa bangun jam 7 pagi di Indonesia, di sana jam 3 kita sudah bangun. Karena terbiasa pola kebiasaan kita di Indonesia, ya. Nah, jam 3 itu ngapain lagi Bapak Ibu? Ya, apakah nongkrong kemudian scroll HP-nya atas bawah terus gitu ya, duduk manis di kasur? Tidak. Mulailah kita persiapan, berangkatlah kita ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi untuk ibadah. Ibadah itu banyak zikir, ya, membaca Al-Quran, dan juga sholat, ibadah, ya. Dan juga ibadah jangan hanya dipahami itu saja, termasuk pula kita membantu orang lain Bapak Ibu, ya, dan sopan kepada orang lain, menghargai orang lain, itu ibadah. Jangan sampai ibu dan bapak sampai di masjid karena kau pengen dapat duduk yang longgar, kakinya begini, supaya orang sebelahnya nggak ada tempat, ya, salah, ya. Berarti kita belum maksimal ibadahnya. Kasih tempat kepada orang lain, sesempit-sempit apapun kita Bapak Ibu di soft. Kalau ada orang butuh tempat, maka berikan tempat. Itu pun juga ibadah. Ibadah bukan hanya sebatas zikir, sholat, dan membaca Al-Quran. Bahkan sampai Nabi Muhammad mengatakan, ya, ahabbul a'mal ilallah, amal ibadah yang paling dicintai Allah itu adalah sururun tudkhiluhu alal muslim, memasukkan rasa kebahagiaan ke dalam diri seorang muslim. Itu ibadah tertinggi, ya. Kita bisa menyenangkan seorang muslim, memberikan kesenangan kepada seorang muslim, itu ibadah yang tertinggi. Coba bayangkan, kita softnya sudah dapat, berdiri bagus, tenang dan mungkin khusyuk, mungkin gitu ya. Tiba-tiba ada orang muter, cari tempat, ya. Ketika kita kasih tempat sebelah kita, Pak, masya Allah, orang yang tidak kenal dia senyum kepada kita, betul tidak? Ya, merasa bahagia. Itulah ibadah yang tertinggi, ya, Ibu. Maka jangan dipahami ibadah itu hanya sholat, ngaji, dan zikir. Membantu orang lain pun juga termasuk ibadah. Ketika dia membutuhkan bantuan, ya, kita berada di hadapannya, bantulah, ya. Insya Allah ini termasuk bagian dari ibadah. Ini tujuan pertama kita, Bapak Ibu, adalah untuk ibadah. Kemudian kedua, berdoa. Tempat yang mustajab adanya cuma di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, di kota Madinah dan di kota Makkah. Kalau waktu yang mustajab di semua tempat negara ada, tetapi kalau tempat yang mustajab hanya di 2, ya, negeri ini. Sehingga Bapak Ibu akan datang ke 2 tempat ini. Di Masjid Nabawi ada Raudhah, di sana ada tempat yang mustajab. Di dalam masjid pun juga demikian, kita berada di antara azan dan iqamah, dan di dalam Masjid Nabawi. Maka berdoalah di situ. Dan jangan pula ibu dan bapak, ya, terpengaruh dengan orang lain. Karena banyak di sana ternyata ketika mereka masuk ke Masjid Nabawi, sebelum masuk, Pak, duduknya di teras masjid. Nanti banyak, ya, penuh, belum masuk, yang di luar penuh, padahal di dalam masih kosong. Jangan sampai terbawa dan terpengaruh, ya. Selama pintu masjid masih kebuka, masuk, ya. Berusaha untuk bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Dalam rangka apa? Dalam rangka ini, berdoa. Mintalah kepada Allah. Nanti ibu dan bapak akan diajarkan proposal doa.
Ya, selama ini ibu dan bapak sudah pernah memproposal doa atau belum? Belum ya? Kalau proposal masjid sudah? Banyak ya. Kalau doa belum. Ibu dan bapak ya, kalau kita ke tanah suci, pernahkah kita dititipkan doa oleh saudara kita? Pernah. Kalau bapak ibu dititipkan doa, ditulis apa tidak? Iya kan, itu kan tidak. Mayoritas ditulis bapak ibu. Kita dengan luar biasa khusyuk membaca doa untuk orang lain, bahkan ratusan doa kita baca. Doa untuk sendiri nggak pernah ditulis bapak ibu. Ya, doanya sedikit sekali untuk diri pribadi. Pada kita berada di tempat mustajab, di waktu yang mustajab, ya, maka doa untuk pribadi dimaksimalkan. Maka ya, nanti bapak ibu akan diajarkan proposal doa. Berdoa di sana. Kemudian yang terakhir adalah bertobat. Tujuan kita ke sana bertobat. Tidak ada orang yang tidak berdosa, bapak ibu. Sesoleh apapun dia pasti berdosa. Apalagi yang sudah usianya panjang ya banyak. Banyak dosa kita, bapak ibu. Semakin panjang umur kita, dosa kita semakin banyak. Maka semakin banyak dosa ini, jalan yang paling pintas untuk bertobat di mana bapak ibu? Dengan umroh dan haji. Siapa yang berangkat ke tanah suci, apalagi seorang wanita dengan perjuangan luar biasa, berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji ataupun umroh, maka pulangnya seperti seorang anak yang baru dilahirkan, suci dan bersih. Ya, selama dia di sana itu tujuannya beribadah dan berdoa, maka pulangnya dalam keadaan bersih dan suci bapak ibu. Karena tujuan kita bertobat di sana. Maka ingatlah ibu dan bapak, sampai kita di Masjidil Haram, berada depan Ka'bah, yang kebayang itu apa? Yang dibayangkan dosa-dosa kita. Berapa banyak orang yang berangkat ke tanah suci menangis depan Ka'bah. Ketika ditanya kenapa menangis, nggak bisa jawab. Hanya mengatakan, saya terharu. Ini mimpi atau tidak? Nah, gitu ya. Hanya itu. Ada lagi yang lebih berbahaya, ketika ada orang yang sampai di depan Ka'bah, ya, dia seolah-olah menyembah Ka'bah. Musyrik bapak ibu. Siapa yang menyembah Ka'bah, ya, maka orang itu musyrik. Karena Ka'bah itu hanya seonggok batu. Ka'bah itu hanya sebuah batu. Acuan kita beribadahnya, kita sembah itu siapa? Rabbu hadzal bait, kata Allah, Tuhan pemilik Ka'bah tersebut. Maka sampai kita di depan Ka'bah bapak ibu, yang kita ingat dosa-dosa, terbayang dosa kita mulai dari balik sampai seusia kita sekarang ini, maka langsung kita minta ampun kepada Allah. Mohon diampuni dosa-dosa yang sekian banyak itu bapak ibu. Oleh karena itulah satu tetes air mata karena takut kepada Allah, karena dosa kita itu harganya mahal bapak ibu. Itu yang menghapus dosa-dosa kita semuanya. Maka maksimalkanlah bapak ibu untuk bisa ya beribadah, berdoa dan juga bertobat di tanah suci.